Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez bangkit dari luka, rubah crash jadi juara. Stoner katakan, aku tak pernah lihat yang seperti ini di Ducati. Restless. Marc Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap paling fenomenal dalam sejarah MotoGP. Di sirkuit Titi Assen, Belanda, pembalap Ducati Lenovo itu meraih kemenangan dramatis pada race utama Grand Prix Belanda 2025. Kemenangan ini terasa sangat luar biasa karena diraih dalam kondisi fisik yang tidak sempurna. Bahkan bisa dibilang memprihatinkan, usai mengalami dua crash mengerikan pada sesi latihan bebas. Pada FP1, Marquez mengalami high side di tikungan 15 yang membuatnya terlempar dari motor dan menghantam aspal dengan keras. Ia menderita cedera pada lengan kiri, pergelangan tangan, serta luka di dagu dan bagian tubuh lainnya. Belum cukup sampai di situ, sesi praktis juga menjadi sesi buruk lainnya setelah ia kembali terjatuh dan sempat tidak bisa berdiri untuk beberapa saat. Dalam kondisi normal, seorang pembalap akan memilih mundur untuk pemulihan, namun tidak dengan Marc Marquez. Pembalap berjuluk Baby Alien ini justru kembali ke lintasan pada sprint race hari Sabtu dan sukses meraih kemenangan dengan strategi cerdas dan aksi heroik. Itu belum cukup. Pada hari Minggu, ia kembali turun di race utama dan mempersembahkan performa yang tak hanya luar biasa dari sisi kecepatan, tetapi juga dari sisi mentalitas dan daya juang yang membuat banyak pihak tercengang, termasuk legenda MotoGP dan Ducati, Casey Stoner. Di race utama, Marquez memulai balapan dari posisi start keempat. Start yang ia lakukan sangat agresif dan presisi. Langsung menyalip pembalap di depannya di tikungan pertama. Dalam beberapa lap awal, Marquez bermain aman dengan menjaga jarak dari rival utamanya, Francesco Pecco Bagnaia. Namun memasuki lap kelima, Baby Alien mulai meningkatkan kecepatan. Dengan manuver bersih dan presisi tinggi, ia menyalip Pecco di tikungan terakhir dan mempertahankan posisi hingga garis finish. Kemenangan ini bukan hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga momen historis. Ini adalah ketiga kalinya Marquez pecundangi Pecco di sirkuit-sirkuit yang sangat spesial bagi Bagnaia. Pertama terjadi di GP Qatar, di mana Marquez menyapu bersih sprint dan race utama. Kedua terjadi di GP Italia, Mugello, yang merupakan kandang bagi Bagnaia. Dan yang ketiga, di Assen, Belanda, sirkuit yang sangat berarti bagi Pecco karena memiliki nilai emosional tinggi. Bahkan ia pernah membuat tato sirkuit Assen di lengannya sebagai simbol kemenangan dan kebanggaannya terhadap sirkuit tersebut. Ironisnya, di tiga tempat yang menjadi favoritnya, Pecco justru dipermalukan habis-habisan oleh rekan setimnya sendiri. Pecco Bagnaia, yang awalnya digadang-gadang akan kembali menguasai musim ini, kini mengalami fase terburuk sepanjang karirnya. Finish ketiga di sprint Assen dan hanya mampu jadi runner-up di race utama, membuatnya makin tertinggal di klasemen sementara. Yang membuatnya makin frustasi adalah kenyataan bahwa ia kalah dari Marquez di tiga tempat yang seharusnya menjadi arena kejayaannya. Sumber dari dalam paddock Ducati menyebut bahwa tekanan yang dihadapi Pecco kini bukan sekadar soal kecepatan, tetapi juga menyangkut kepercayaan diri dan beban psikologis yang besar. Dalam beberapa sesi wawancara, ekspresi Bagnaia terlihat kosong. Ia mengakui merasakan rabia, alias kemarahan terhadap dirinya sendiri. Beberapa kru menyebut bahwa ia mulai menarik diri dari sesi evaluasi bersama tim dan lebih banyak diam di dalam paddock. Bahkan, sempat muncul rumor bahwa Bagnaia merasa dikhianati oleh Ducati karena mereka kini terlihat lebih mengarah kepada Marquez sebagai prioritas utama dalam pengembangan motor. Di sisi lain, Marquez terlihat makin nyaman dengan motornya dan makin menyatu dengan tim. Banyak yang menyebut bahwa musim ini menjadi titik balik dari karirnya setelah masa-masa sulit di Honda. Setelah cedera lengan parah dan berbagai musim yang berat tanpa kemenangan, Marquez membuktikan bahwa dirinya belum habis. Justru kini, di usia yang lebih matang dan setelah melalui banyak cobaan, ia tampil lebih stabil, dewasa, dan tetap memiliki nyali besar untuk bertarung di level tertinggi. Casey Stoner, legenda Ducati yang dikenal kritis, bahkan tak kuasa menahan kekaguman terhadap Marquez. Dalam sebuah wawancara, Stoner menyebut bahwa Marc mengejutkan semua orang. Dia membungkam kritik dengan kemenangan, bahkan dalam kondisi cedera. Itu bukan hanya kemenangan teknis, tapi juga mental, ungkap Stoner. Ini adalah pernyataan besar dari sosok yang sangat dihormati di Ducati dan dunia MotoGP. Dengan kemenangan di Assen, Marquez kini memimpin klasemen sementara dengan margin lebih dari 50 poin atas saudaranya, Alex Marquez, dan lebih dari 100 poin atas Bagnaia. Dominasi ini tentu menciptakan dinamika baru dalam tim Ducati Lenovo. Jika awal musim mereka membayangkan kombinasi Pecco-Marc sebagai duo emas, kini tekanan dan rivalitas internal kian nyata.
Di dalam garasi, mulai terlihat ada pembatasan akses media, pemisahan kru, dan nada bicara yang cenderung diplomatis dari manajemen ketika ditanya siapa yang akan mereka dukung dalam perebutan gelar dunia. Manajer tim hanya menjawab singkat, "Kami mendukung pembalap yang memberi hasil terbaik untuk tim." Dan semua orang tahu, pembalap itu adalah Marc Marquez. Rivalitas ini juga mendapat perhatian besar dari para penggemar dan media global. Dunia MotoGP belum pernah melihat pertarungan psikologis dan performa seperti ini antara dua pembalap top dalam satu tim sejak era Rossi versus Lorenzo di Yamaha. Bahkan, beberapa media menyebut bahwa Ducati sedang mendidih dari dalam. Ini bukan hanya soal motor tercepat, tapi juga soal ego, status, dan harga diri. Marquez kini di atas angin, dengan performa konsisten dan karisma yang kembali menyala. Sementara Bagnaia harus berjuang tidak hanya melawan waktu, tetapi juga melawan bayangan dominasi rekan setimnya yang kini menjelma menjadi musuh terbesar. Kemenangan di Assen juga menandai momen simbolis, sebuah transisi kekuasaan. Jika sebelumnya Ducati dikenal sebagai kerajaan Bagnaia, maka kini Marquez telah merebut tahta itu dengan cara yang tidak bisa dibantah. Fans mulai beralih. Media mulai memusatkan perhatian. Dan Casey Stoner, yang dulu menyebut Marquez sebagai ancaman bagi warisan Ducati, kini menyebutnya sebagai roh juara yang sesungguhnya. Dalam satu musim, Marquez telah membalikan keadaan dari mantan pembalap cedera menjadi calon juara dunia. Losing time, I'm fading fast. Bos Ducati tak menyangka, Marc Marquez kembali permalukan Pecco di sirkuit favorit Bagnaia. Sirkuit Assen, Belanda, menjadi saksi salah satu akhir pekan paling dramatis dalam sejarah MotoGP musim 2025. Dalam balapan penuh tensi ini, nama Marc Marquez kembali menggema dengan gemilang, sementara Pecco Bagnaia, sang juara bertahan Assen yang mengidolakan sirkuit Assen hingga menato layoutnya di lengan, justru mengalami nasib pahit yang tak disangka. Kisah ini bukan sekadar tentang siapa yang tercepat, tapi tentang keberanian melawan rasa sakit, tekanan emosional, dan perubahan tak terduga di arena balap kelas dunia. Segalanya dimulai di sesi latihan bebas pertama, FP1, pada Jumat pagi. Cuaca yang tak bersahabat dan lintasan yang masih licin akibat sisa oli dari sesi Moto3, membuat kondisi sangat berisiko. Marc Marquez, yang kini membela tim pabrikan Ducati Lenovo, menjadi sorotan setelah mengalami high side yang keras. Tubuhnya terhempas ke gravel trap, menghantam lutut dan selangkangan dengan keras. Meski begitu, dengan tekad luar biasa, ia kembali ke lintasan dan mencatatkan waktu tercepat. Namun malapetaka belum usai. Di sesi berikutnya, Marquez kembali terjatuh. Kali ini ia mengalami mati rasa di tangan dan nyeri hebat di selangkangan. Meski 2 kali terlempar dari motornya dalam kurun beberapa jam, Marquez tetap dinyatakan fit oleh tim medis untuk mengikuti sesi kualifikasi. Saat sesi kualifikasi berlangsung, Fabio Quartararo dari Yamaha mengejutkan banyak pihak dengan merebut pole position berkacatatan waktu 1 menit 30,651 detik. Di belakangnya ada Pecco Bagnaia yang tampil solid, sementara Alex Marquez, adik kandung Marc, mengamankan posisi ketiga. Marc Marquez sendiri, meski cedera, berhasil mencatat waktu keempat tercepat. Ini menjadi bukti bahwa rasa sakit tak mampu mengalahkan hasratnya untuk tetap bersaing di level tertinggi. Kualifikasi ini juga menjadi panggung ekspektasi bagi Bagnaia. Assen adalah sirkuit yang sangat berarti baginya. Tempat ia memilih untuk menato desain lintasannya di lengan sebagai simbol cintanya terhadap trek tersebut. Kejadian yang dialami Marquez membuat manajemen Ducati terkejut sekaligus kagum. CEO Ducati Claudio Domenicali menyebut semangat juang Marquez sebagai sesuatu yang melampaui batas manusia biasa. Luigi Dalinya, direktur teknik Ducati, menyebut Marc sebagai sosok heroik yang mampu membalap secara agresif namun tetap terkontrol, bahkan dalam kondisi cedera. Sementara itu, Davide Tardozzi, manajer tim, menyatakan bahwa Marquez telah membuktikan dirinya sebagai aset luar biasa bagi tim Ducati, bukan hanya karena kecepatan, tapi juga mentalitasnya yang tangguh. Puncak dari kejutan akhir pekan ini terjadi saat sprint race digelar. Start dari posisi keempat, Marc Marquez langsung melesat ke depan. Dalam satu putaran, ia berhasil melewati Fabio Quartararo dan memimpin balapan. Meski tertinggal akibat 2 crash sebelumnya, ia menunjukkan kecepatan dan konsistensi yang luar biasa sepanjang balapan. Ia mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish,
bahkan mengukir kemenangan sprint ke-9 dari 10 balapan musim ini. Lebih istimewa lagi, adik kandungnya, Alex Marquez, menyusul di posisi kedua, sementara Marco Bezzecchi dari Aprilia finish ketiga. Sayangnya, nasib berkata lain bagi Pecco Bagnaia. Start dari posisi kedua, ia mengalami kesulitan sepanjang sprint dan secara perlahan merosot ke posisi kelima. Ia gagal mempertahankan ritme dan tidak mampu meladeni tekanan dari Di Giannantonio serta Bezzecchi. Ini menjadi momen yang sangat ironis bagi Bagnaia. Sirkuit yang ia cintai, tempat ia ukir dalam bentuk tato di tubuhnya, justru menjadi tempat ia gagal meraih hasil yang diharapkan. Dari sisi teknis, Bagnaia mengeluhkan soal ban depan dan grip yang tidak sesuai ekspektasi. Ia juga menyiratkan bahwa tekanan mental turut memengaruhi performanya di trek. Kemenangan Marquez di sprint race membuat posisinya di puncak klasemen semakin kokoh. Ia kini unggul 43 poin dari adiknya, Alex Marquez, dan menjauhkan diri 117 poin dari Bagnaia yang berada di posisi ketiga. Statistik ini membuktikan bahwa konsistensi Marquez bukan hanya keberuntungan, tapi juga hasil dari kombinasi teknik, pengalaman, dan kekuatan mental yang jarang dimiliki pembalap lain. Marquez sendiri menyebut bahwa kemenangan ini adalah hasil dari kesalahan di latihan. Ia menegaskan bahwa crash membuatnya lebih fokus dan membalap dengan lebih hati-hati namun efektif di sesi balapan. Di sisi lain, Bagnaia mengaku kecewa berat. Ia menyatakan bahwa Assen seharusnya menjadi balapan spesial, namun berbalik menjadi mimpi buruk. Tekanan internal, baik dari dirinya sendiri maupun harapan publik, membuat balapan ini terasa berat secara mental. Ia menambahkan bahwa masalah ban juga berkontribusi besar terhadap kegagalannya mempertahankan posisi. Ducati pun kini berada di persimpangan. Di satu sisi mereka memiliki Marquez yang sedang on fire, di sisi lain mereka harus menjaga moral Bagnaia, yang merupakan pembalap utama. Dari sisi teknis, analis melihat bahwa pendekatan Marquez di Assen sangat berbeda dari biasanya. Ia mengurangi risiko di sesi kualifikasi, namun tampil lebih agresif dan kalkulatif saat sprint. Pendekatan ini berhasil membuahkan hasil dan membuktikan fleksibilitasnya dalam menghadapi tekanan. Sementara itu, Quartararo, sang pole sitter, gagal menyelesaikan sprint karena mengalami kecelakaan saat mencoba naik ke posisi podium. Ini menjadi pukulan telak bagi Yamaha, yang sebenarnya tampil kompetitif sepanjang akhir pekan. Menuju balapan utama hari Minggu, ekspektasi kembali tertuju pada Marquez. Ia menjadi kandidat kuat untuk mengulangi kemenangannya, meski harus menghadapi balapan penuh yang jauh lebih menuntut secara fisik dan mental. Kondisinya yang belum sepenuhnya pulih akan menjadi tantangan besar. Sementara itu, Bagnaia harus bangkit jika tak ingin semakin tertinggal dalam klasemen. Dengan segala beban emosional yang ia bawa, termasuk tato Assen di tubuhnya yang kini menjadi simbol luka, Bagnaia harus menunjukkan bahwa ia masih pantas menjadi penantang gelar. Apapun hasil balapan utama nanti, akhir pekan di Assen telah menghadirkan kisah luar biasa. Dari crash brutal, tekad tak tergoyahkan, kemenangan luar biasa, hingga kejatuhan emosional sang juara bertahan Assen, semuanya membentuk narasi yang begitu menggugah. Marquez telah membuktikan dirinya sebagai pejuang sejati. Cedera parah tak menghentikannya untuk mencetak kemenangan, dan ia melakukannya dengan gaya yang membuat semua orang, termasuk bos Ducati, terheran-heran. Rossi marah dan malu. Sang baby alien sapu bersih Mugello. Sang rider Spanyol taklukkan kuil balap Italia. Di bawah langit cerah pegunungan Tuscany, dentuman mesin MotoGP menggema di sirkuit Mugello, salah satu sirkuit paling bersejarah dan emosional dalam kalender balap dunia. Namun akhir pekan ini bukan tentang Francesco, Pecco, Bagnaia, bukan tentang Fabio Di Giannantonio, dan bukan tentang sang legenda tuan rumah Valentino Rossi, melainkan akhir pekan ini adalah milik satu nama, Marc Marquez, sang gladiator dari Cervera, Spanyol. Ia datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai perampas tahta, menyapu bersih setiap sesi, menutup setiap peluang, dan meninggalkan jejak dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di kuil suci milik para penggemar Italia. Sejak Jumat pagi, aura kemenangan sudah menyelimuti garasi tim Ducati Lenovo yang kini menjadi markas baru Marc. Di saat rival-rivalnya bersusah payah mencari grip di aspal Mugello yang cepat dan teknikal, Marquez justru tampil dengan penuh percaya diri, menari di setiap tikungan cepat dengan presisi surgawi. Ia meraih pole position ke-100 sepanjang karirnya, sebuah pencapaian ikonik yang hanya dimiliki oleh segelintir manusia dalam sejarah balap roda 2. Ia tak hanya cepat, ia menaklukkan waktu. Namun kejayaan sejati belum terjadi hingga balapan dimulai.
Sprint Race hari Sabtu adalah panggung pertama dari drama besar yang akan tertulis dalam buku sejarah MotoGP. Ketika lampu start padam, kejutan terjadi, Marc mengalami kendala pada sistem launch control-nya. Kesalahan yang jarang terjadi membuatnya tercecer ke posisi 8. Banyak yang menyangka inilah akhirnya, bahwa Mugello bukan untuk Marc Marquez. Tapi seperti adegan dalam film, Marc menjawab dengan aksi. Dalam waktu hanya 4 lap, ia sudah menyalip setengah grid dan menyodok ke posisi 2. Menyalip Pecco dengan manuver klasik di Arrabbiata, dan tak lama kemudian mengasapi saudaranya sendiri, Alex Marquez. Kemenangan sprint itu bukan hanya soal catatan waktu. Itu adalah pernyataan. Dari kehancuran di garis start menjadi kejayaan di garis finish, Marc seolah ingin mengingatkan dunia bahwa ia bukan sekadar penantang, tapi penguasa era baru. Itu adalah kemenangan sprint ke-8 dari 10 seri musim ini, statistik yang tak bisa diperdebatkan. Hari Minggu, saat balapan utama berlangsung, seluruh mata tertuju ke arah grid terdepan. Pecco Bagnaia, sang juara bertahan Mugello dan pahlawan lokal, berdiri di posisi ketiga dengan tekanan besar di pundaknya. Ribuan fans Rossi dan Ducati memenuhi tribun, mengenakan warna merah dan kuning dengan harapan besar bahwa Pecco akan membalas dominasi Marc. Tapi harapan itu musnah seiring jalannya race. Meski Pecco sempat memimpin di awal, Marc hanya menunggu waktu. Di lap ke-7, ia mengirimkan pesan tajam. Overtake bersih namun mematikan, dan setelahnya tidak ada yang bisa mendekatinya. Marc Marquez terus memperlebar jarak, menciptakan gap lebih dari 2 detik dari posisi kedua. Ia tidak hanya mengalahkan rival, tapi menghancurkan psikologi mereka di sirkuit yang seharusnya menjadi wilayah terlarang bagi rider non-Italia. Marc Marquez akhirnya finish pertama, Alex Marquez di posisi kedua, dan Fabio Di Giannantonio di posisi ketiga. Sementara Pecco, ia tenggelam ke posisi 4, tak sanggup melawan serangan dari sesama pembalap Ducati. Para komentator pun terdiam, para fans di tribun bergeming, dan reaksi publik pun bercampur. Valentino Rossi, legenda MotoGP dan mentor Pecco, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dalam wawancara pasca race, ia mengakui bahwa ini adalah salah satu momen paling memalukan bagi akademi dan bangsa Italia dalam beberapa tahun terakhir. Rossi, yang biasanya dikenal diplomatis, kali ini menyuarakan kekecewaan secara blak-blakan. Marc Marquez mempermalukan kami semua, termasuk murid terbaikku, Pecco, di depan fans sendiri, ucapnya dalam wawancara dengan wajah murung. Kata-kata itu seperti cambuk bagi para rider Italia yang harus menyaksikan seorang Spanyol mengangkat trofi tertinggi di tanah yang mereka sebut rumah. Lebih pedih lagi, Marc tidak hanya mengalahkan para rider tuan rumah, ia melakukannya dengan cara yang mendominasi. Ia memimpin setiap sesi, dari latihan bebas pertama, sesi kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama. Di setiap kesempatan, ia menorehkan namanya sebagai yang tercepat. Ini bukan kemenangan kebetulan. Ini adalah kemenangan sistematis, direncanakan, dan dieksekusi dengan nyaris tanpa cacat. Bahkan pengamat MotoGP menyebut dominasi Marc di Mugello tahun ini sebagai masterclass paling memalukan bagi Italia sejak Lorenzo menaklukkan Rossi di 2015. Momen paling emosional datang saat podium utama. Ketika lagu kebangsaan Spanyol berkumandang, sebagian tribun bersorak, sebagian lagi bersiul. Bukan karena mereka tidak menghormati pemenang, tapi karena luka lama masih belum sembuh. Namun, seperti yang dikatakan oleh Davide Tardozzi, manajer Ducati Lenovo, kami harus belajar memberi respek kepada rider hebat. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa hari ini, Marc adalah Raja Mugello, ungkapnya. Sebaliknya, Marc sendiri menunjukkan sisi emosional yang jarang terlihat. Dalam konferensi pers, ia tidak membual atau membusungkan dada. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Balapan ini sangat spesial. Aku tahu betapa berat rasanya menang di sini, terutama melawan Pecco dan di depan para tifosi. Tapi aku hanya fokus pada performa. Tim memberikanku motor sempurna, dan aku melakukan tugasku." Dengan kemenangan ini, Marc Marquez kini mencatat 12 kemenangan dari 10 seri, rekor yang bahkan belum pernah dicapai oleh dirinya sendiri saat masa kejayaannya di Repsol Honda. Ia juga memperkuat posisinya sebagai pemuncak klasemen sementara dengan selisih poin yang semakin menjauh dari Pecco. Lebih dari itu, ia mengubah narasi musim ini, dari musim balas dendam Ducati bersama Pecco, menjadi musim kejayaan Marquez dengan Ducati. Media Eropa langsung menyematkan berbagai julukan, El Rey de Mugello, Raja Mugello, The Spanish Conqueror of Italy, bahkan The Red Emperor, merujuk pada dominasi mutlaknya bersama Ducati yang selama ini diidentikan dengan warna merah Italia. Di media sosial,
Tagar King of Mugello dan Mars 100 Pole menjadi trending topik dunia dalam waktu beberapa jam setelah race utama berakhir. Losing time, I'm fading fast.